kami, menjaga setiap hati kami, tempat ini, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang
jamah hati kami ini Tuhan, dengan segala kerinduan kami datang padamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus sama kami penuhi kami dengan udara yang baru. Atmosfer surga kami tempat ini bersama-sama dengan malaikat surgamu. Kami bernyanyi untuk memuliakan nama-Mu, memuji dan menyatukan nama-Mu selalu ya Bapa. Segala Kau yang selalu melayakan kami Tuhan, untuk kami datang menyembah-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami tak bisa berbuat apa-apa Tuhan, kami tak mampu berbuat apa-apa. Semua ini hanya karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, samanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, samanya Kau hebat bagiku. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, samanya Kau terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, samanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, samanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, samanya Kau hebat bagiku.
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Engkau satukan kami tempat ini Tuhan, semua karena anugerah dan kemudahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir tempat ini Tuhan. Kami berdoa juga buat teman-teman yang belum hadir Tuhan. Kau sertai mereka dalam setiap perjalanan mereka, sampaikan mereka tempat ini dengan selamat Tuhan. Sehingga kami bersama-sama menyembah-Mu Tuhan. Dan Kau Tuhan yang bertata atas segala pujian yang kami naikkan Tuhan. Biarlah para malaikat surga-Mu Tuhan dari tempat ini bersama-sama Tuhan memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Karena Kau yang layak kami sembah, Kau layak kami agungkan dan kami tinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang Tuhan kekuatan kami Tuhan. Kau perisai kami Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Dengan segala apapun persoalan kami percaya Tuhan. Kami serahkan di bawah kaki biar-Mu Tuhan. Karena kami yakin Tuhan Kau sanggup menolong apapun itu masalah kami Tuhan. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang mustahil dan tiada yang tak mungkin Kau kerjakan semuanya dengan cara-Mu yang ajaib Bapa. Kami menyerahkan juga hamba-Mu pada Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati pakai dia luar biasa lagi Tuhan. Dia beri firman-Mu, dia meminta-Mu Tuhan. Pakaikan dia Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan marifat daripada-Mu Tuhan. Buat pada Tuhan Yesus. Sehingga apapun Tuhan, setiap pelayanan yang dia kerjakan, biarlah semua nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan juga berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanan pada semua Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan ibadah sore hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua kami kembalikan Tuhan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kau yang akan menjaga setiap hati kami tempat ini Tuhan. Semua Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada sukacita saudara-saudara semua. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kuasa
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama bercita-cita ya. Ini lagunya membuat kita itu semua segala persoalan tidak ada, karena betul-betul Tuhan Yesus ini mengajak kita untuk kita selalu bercita-cita. Hati yang gembira adalah obat. Yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya ingin jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hati yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya ingin jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya. Persiapkan hati kita untuk mendengar firman. Lebih sungguh-sungguh lagi kita minta Roh Kudus mengambil kita untuk kita mengerti isi hati Tuhan sepanjang malam hari ini. Kami undang jemaat untuk berdiri semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih
di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi
Saat kami angkat tangan menyerah Tuhan, apapun keadaan kami, masalah kami, Engkau yang turun tangan Tuhan, Engkau yang turun tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. How great is our God. Sing with me, how great is our God. I will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. I will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. I will sing how great is our God. In the name above all names, you are worthy of praise. Let my heart will sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. Let my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing me, how great is our God. All will see how great is our God. All will see how great is our God. Kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Kami berikan hati kami. Kami sendengkan telinga kami kepada-Mu, agar kami mengerti setiap perkataan firman. Dan biar setiap firman-Mu menempel dalam hati kami. Urapi kami semua yang di tempat ini, Tuhan. Dan ajar kami mengenal pribadi terlebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami
Tuhan semuanya? Amin. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Dua Timotius 2 ayat 14 sampai 26. Judulnya adalah nasihat dalam menghadapi pengajaran sesat. Saudara-saudara perlu tahu bahwa pengajaran sesat itu sudah dimulai sejak Yesus datang. Amin. Jadi sejak pemberitaan Yesus, kematian Yesus, pengajaran sesat sudah ada. Bahkan sudah banyak merontokkan iman orang percaya. Dan juga pengajaran sesat ini juga ditanam oleh iblis supaya menyimpangkan kebenaran firman Tuhan yang sejati. 2 Timotius 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan, ingatkanlah dan pesankanlah semua itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Ya, sampai di situ. Silat kata, tahu ya silat kata? Mencari alasan. Seringkali kita manusia mencari-cari alasan, bersilat kata, bertengkar, mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Dan ketika kita sudah main bersilat kata, maka itu tidak menjadi sesuatu kekacauan bagi yang mendengar. Sekarang yang penting gereja Tuhan, kita orang-orang percaya adalah berakar, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena banyak pengajaran yang angin-angin pengajaran. Angin-angin pengajaran itu angin tiba-tiba pengajaran itu datang dan tidak ada tertulis di Alkitab. Ya. Tapi yang kita pegang yang utama adalah kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah berlalu, ya. Firman Tuhan berkata bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Ku akan tetap. Jadi firman yang tertulis yang kita punya di Alkitab ini akan ada untuk selama-lamanya. Sampai kapan firman ini? Sampai nanti hari Tuhan pengangkatan. Firman ini tetap akan ada. Karena firman Tuhan ini adalah juga Yesus Kristus sendiri. Amin. Ini adalah firman yang kita baca, ini adalah segala isi hati yang ada di dalam hati Tuhan. Terus ayat selanjutnya 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu, ya. Jadi kita semua, ya, yang percaya kepada Tuhan adalah pekerja di hadapan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan memberikan perumpamaan yaitu tentang orang yang bekerja di kebun anggur, kita ini adalah orang-orang yang bekerja di kebun anggur. Dan kita ini adalah orang-orang yang bekerja kepada Tuhan. Kalau kita tidak memberitakan firman Tuhan, kita tidak bersaksi, kita berarti nganggur. Amin. Orang yang bekerja di dalam kebenaran firman Tuhan adalah orang yang mau bersaksi, memberitakan firman Tuhan. Bahkan di firman Tuhan dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja. Jadi kita semua sebagai anak Tuhan harus berusaha untuk hidup layak bagaimana sebagai anak Tuhan, ya. Sebagaimana kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang bekerja di kebun anggurnya, kita harus hidup layak sebagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita hidup dengan aturan dunia, dengan cara-cara dunia, tapi bagaimana kita hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan tidak usah malu, tidak usah malu mengakui bahwa aku ini Kristen, ya. Tidak usah malu bahwa aku ini pengikut Kristus, aku ini pengikut Yesus. Dan
Dan saya percaya kalau kita ini bersaksi, ya, ketika kita ditanya, kamu Kristen? Ya, Kristen. Itu namanya kita tidak menyangkal. Dan kita ini adalah pekerja. Mungkin kita akan dianiaya, akan diejek, akan dijauhi, ya. Tapi ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan itu yang akan mengubahkan segala sesuatu. Dari kesaksian Mas Yabes, ya, dari mana orang dari percaya Yesus, ya, dia harus dikutuki keluarga, ya, dikatakan dikutuki keluarga di ini, ya, itu adalah bagian dari iman, amin. Itu adalah bagian dari memurnikan hati iman kita kepada Tuhan, ya. Kita tidak usah malu bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Kita tidak usah malu kita ini adalah orang-orang yang bekerja di dalam Tuhan, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kita berterus terang saja. Ya, saya ketika kadang dengar kesaksian Pak Kardi, ya, ketika Pak Kardi sambil mijet, ya, Pak Kardi kadang membacakan firman Tuhan, ya. Mungkin orang itu nggak ngerti atau apa, ya, tapi itu adalah bagian dari kesaksian. Ya, maka disering ngomong, nih ada tertulis di Alkitab, kami orang percaya Yesus, ya. Dan itu adalah bagian dari kesaksian, amin. Ketika kita menceritakan bahwa di dalam Yesus ada kebenaran, di dalam Yesus ada sukacita, ya, ada keselamatan, itu adalah kita bersaksi, ya. Terus ayat 16, tetapi hindarilah omong kosong yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Kita sebagai orang percaya, yang harus kita hindari adalah omong kosong. Omong kosong adalah omong yang tidak ada isinya, amen. Itu adalah perkataan yang sia-sia. Dikatakan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Kadang di dalam ngobrol-ngobrol, ya, kita sering ngobrol-ngobrol, kadang ada perkataan-perkataan kadang yang kita keluarkan apa? Perkataan-perkataan yang gak ada gunanya, amin. Apalagi perkataan-perkataan yang jorok, amin. Perkataan-perkataan yang penuh dengan hal-hal yang tidak benar, penuh dengan kenajisan. Itu akhirnya menambah apa? Kefasikan. Bahkan kita untuk membicarakan sesuatu, ya, kita pun harus hati-hati. Beberapa waktu yang lalu, ya, ketika berita Sambo itu menyebar, ya, berita Sambo itu lagi panas-panasnya. Kita ngobrol-ngobrol tentang Sambo itu sampai ini ada yang satu ini kayak ini yang benar, ini yang benar. Akhirnya apa? Ngotot-ngototan, kan? Akhirnya apa? Salah kita, amin. Kita nggak tahu yang sebenarnya terjadi, amin. Dan seringnya kita sebagai anak Tuhan kadang ketika ada berita, kita langsung pengen ngomong supaya tidak kalah, amin. Dan itu adalah hal yang kadang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saya ikut ngobrol, ya, di situ, Tuhan itu menegur saya, ini adalah perkataan yang sia-sia. Akhirnya apa? Kalau dilanjutkan ujung-ujungnya nanti apa? Akhirnya kita berselisih, kita bertengkar, ya. Akhirnya kita apa? Saling menyalahkan satu sama lain. Dan saya lihat, ya, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, banyak yang kadang nggak komentari tentang peristiwa ini. Kenapa? Karena ada batas-batas yang kita tidak usah beri komentar, amin. Karena kita tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Maka itu dikatakan kita harus menghindari segala omong kosong. Dan yang tak suci, dikatakan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Karena setiap apa yang kita katakan, perkataan apapun yang kita, itu akan dipertanggungjawabkan. Mari kita buka di dalam kitab Matius. Kita jauhkan diri kita dari gosip.
kadang dalam bercerita, kadang kita akan terseret dalam gosip yang akhirnya kita menambah hidup kita tambah fasik. Kita tidak jauh beda dengan orang dunia, orang yang tidak kenal Tuhan. Kita buka di dalam Matius 23. Berapa ya? Matius 23 Matius 12 bukan 23. Matius 12 ayat 36. Tapi akan saya bacakan dari ayat 33 dulu. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Amin. Kalau kita ini hidup benar, maka kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Kalau kita ini hidup di dalam kekudusan, maka kita akan menghasilkan buah-buah kekudusan, ya. Kalau kita ini pohon yang baik, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang baik, ya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Amin. Hidup kita akan dikenal dari setiap apa yang keluar dari hidup kita. Terutama apa? Terutama adalah lidah kita ini, perkataan kita. Kalau kita ini baik dalamnya, maka yang akan keluar adalah yang baik. Sama kayak tempat parfum sama tempat sampah. Tempat parfum akan mengeluarkan bau yang harum. Tapi kalau tempat sampah akan mengeluarkan bau yang busuk. Jadi kalau hidup kita masih mengeluarkan sesuatu yang busuk, yang tidak harum, ya, maka kita perlu mengoreksi hidup kita. Amin. Apakah benar-benar Kristus itu tinggal di dalam kita? Kita sudah setia, ya. Terus ayat selanjutnya 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi apa yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang dari hati. Apalagi reaksi kita ketika kita sedang marah atau mungkin kita sedang dicaci maki, difitnah atau apa, itu akan nampak sekali, ya, dari reaksi kita. Kalau kita ini cepat ngomel, ya, cepat menggerutu, cepat berkata-kata yang kasar, yang ini, berarti itulah isi hati kita. Amin. Tetapi kalau kita bisa di dalam tekanan, di dalam aniaya, kita tetap bisa mengeluarkan sesuatu yang baik, maka itu sesungguhnya lah yang ada di dalam hati kita. Amin. Itu sesungguhnya yang ada di dalam hidup kita. Karena yang diucapkan mulut itu keluar dari hati. Kemudian ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Perbendaharaan berarti isinya. Nah, bagaimana kita mempunyai antara yang baik dan yang jahat? Isi hidup kita adalah bagaimana apa yang masuk di dalam hidup kita. Apa yang masuk lewat telinga kita, apa yang masuk lewat mata kita, itu adalah sebenarnya kita sedang
menambah perbendaharaan ya. Amin. Kalau kita mendengarnya adalah hal-hal yang isinya gosip, pertengkaran, cekcok, perkelahian, kekacauan, maka hati kita ini isinya pasti akan seperti itu. Karena kita ini manusia ini adalah mudah terkontaminasi, akan mudah terpengaruh. Maka dikatakan apa? Pergaulan yang baik pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi makanya Tuhan suruh apa? Suruh untuk kita ini membaca firman Tuhan, supaya yang ada di dalam perbendaharaan hati kita adalah firman Tuhan. Kita disuruh membaca firman Tuhan, kita disuruh merenungkan firman Tuhan, kita disuruh mendengarkan firman Tuhan. Ibarat kata, hidup kita ini seperti kaset, ya, kaset kosong. Ketika kita mendengarkan itu, kita sedang merekam. Kita sedang melihat itu, kita sedang merekam. Semakin kita melihat, ya, hal-hal yang gak baik, hal-hal yang tidak berkenan kepada firman Tuhan, itu akan terus merema di dalam hati kita, merema dalam pikiran kita. Dan kapan yang muncul di hati kita itu akan muncul? Ketika ada celetukan-celetukan dalam hidup kita, ya, perkataan kita ini tiba-tiba nyeletuk, ya, mungkin perkataan yang tidak membangun, perkataan yang menyakitkan, celetukan yang mungkin seperti perkataan yang biasa, tapi sebenarnya ketika didengar, orang yang mendengarnya merasa nggak nyaman, ya? Mungkin ketika kita berkata-kata bisa, ketika kita berkata-kata kita susun, kita ini, ya, kita rancang untuk mengatakan hal yang baik, yang bagus, yang ini harus keluar, ya. Tapi begitu celetukan itu muncul, ya, ketika kita mengalami tekanan, kita mengalami aniaya, tiba-tiba kita celetuk, ya, itulah yang ada di dalam hati. Ya. Jadi bagaimana supaya perbendaharaan hidup kita ini adalah sesuatu yang baik dan yang benar, yaitu kita harus sering merenungkan firman Tuhan, dengar khotbah, dengar firman Tuhan, ya, dengar lagu pujian, baca firman Tuhan. Sama kayak dulu ada tontonan apa itu yang waspadalah, ya, yang isinya adalah kriminal terus, ya, di TV. ya. Kalau kita nonton itu terus, apa yang terjadi? Saya percaya yang muncul adalah kekhawatiran. Amin. Mungkin ada orang jalan di depan rumah kita, kita udah curiga. Ini orang ini kok mondar-mandir terus depan rumah kita. Jangan-jangan mata-mata, ya. Jangan-jangan mengintip. Amin. Kenapa? Kita isinya adalah melihat hal-hal yang isinya kriminal, isinya berita-berita yang nggak baik. Tapi kalau kita melihat berita-berita yang membangun, yang ini, ya, maka itulah yang akan menjadi perbendaharaan hidup kita, ya. Terus ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia diucapkan, orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi setiap kata-kata kita ini akan dipertanggungjawabkan. Memang ketika kita percaya Yesus, kita selamat. Tapi nanti kita masih harus menghadapi penghakiman di depan tahta putih. Amin. Ya, jadi kita harus mempertanggungjawabkan. Maka dari itu, marilah kita jangan memperkatakan hal-hal yang sia-sia, yang tidak membangun, yang tidak ada isinya. Tapi biar setiap perkataan kita ini adalah perkataan yang membangun orang lain. Ini juga perkataan jempol kita, amin. Baik di status, baik di Facebook, baik di Instagram, baik di mana saja. Perkataan kita, apa yang kita tulis, apa yang itu juga harus dipertanggungjawabkan. Mari kita pakai apa yang ada pada kita ini untuk membangun orang lain,
untuk membawa orang mengenal Tuhan. Ya. Mari kita kembali ke yang tadi. Timotius 2. Kemudian ayat 16. Tetapi hindarilah omong kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Saudara tahu bahwa gosip, ya, berita hoax itu menjalarnya seperti kanker. Mungkin pertama itu seperti kecil, tapi tiba-tiba jadi pembicaraan terus jadi tambah besar, menjalar kemana-mana. Ya. Itu seperti kanker dikatakan. Ya, perkataan itu bisa merusak. Terus di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus. Ini pada zaman Paulus, ya. Jadi Paulus itu duri dalam dagingnya itu, ada yang mengatakan bahwa duri dalam daging Paulus adalah penyakit. Ada juga yang pengajar palsu, ya, pengajaran sesat ya, pada zaman itu. Kalau kita lihat itu sudah muncul, ya. Kalau lebih detailnya itu kita bisa belajar bagaimana pengajaran sesat itu sudah muncul. Yang tujuannya adalah untuk menyimpangkan orang-orang percaya dari kebenaran firman Tuhan. Terus ayat selanjutnya 18, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Ya. Terus ayat selanjutnya, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi dasar yang diberikan Tuhan itu teguh, dan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan itu mengenal kita. Kalau kita ini kepunyaan Tuhan, maka Tuhan akan kenal kita. Kalau Tuhan tidak kenal kita, berarti kita bukan kepunyaan Tuhan, ya. Maka dari itu, berikan hidup kita kepada Tuhan dan serahkan kepada Tuhan, biar kita ini menjadi milik kepunyaannya selama-lamanya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kalau kita sudah percaya Tuhan, tinggalkan, ya. Maka ada dikatakan, sucikan dirimu, ya. Hendaklah kamu kudus, ya. Kuduskan dirimu. Artinya apa? Ada usaha dari hidup kita. Dan ada usaha, ya. Jadi kekudusan itu, kekudusan Tuhan yang memenuhi kita sama kita menguduskan diri itu berbeda. Ketika kita menguduskan diri, kita ini yang akan harus menjauhi. Amin. Kita ini yang harus mematikan segala keinginan daging. Kita ini yang harus mematikan segala perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan yang daging. Ya. Tapi kalau kekudusan Tuhan, itu akan melingkupi hidup kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan. Ya. Terus, ayat 20, dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Tinggal saudara mau pilih mana. Kita mau pilih mana? Mau untuk pekerjaan yang mulia atau pekerjaan yang tidak mulia? Mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan atau dipakai untuk dunia? Itu tinggal, hidup itu adalah pilihan. Tuhan itu tidak pernah memaksakan. Kalau kita memilih hanya pengen jadi kayu, ya kita akan dibentuk seperti kayu. Kita akan dibentuk seperti kayu dan tanah, ya. Tanah dibentuknya apa? Lembut, ya. Coba kalau tanah itu bentuknya itu
kasar, nggak akan tertutup. Memang lembut, ya, biar halus, biar ini ya. Tapi hasilnya adalah untuk hal-hal yang kurang mulia. Tapi ketika Tuhan membentuk hidup kita dengan keras, itu sebenarnya kita ini sedang menjadi perabot-perabot yang mulia. Amin. Karena emas dibentuk itu bukan dielus-elus, bukan digosok, tapi dia harus dibakar dulu sampai meleleh, kemudian baru dibentuk. Demikian juga hidup kita. Semakin kita dibentuk Tuhan, maka kita ini akan dipakai untuk hal-hal yang mulia. Karena Tuhan itu tahu bahwa Tuhan itu tahu ketika Tuhan membentuk hidup kita, Tuhan itu tahu kekuatan kita sampai apa. Entah itu kita dibentuk melalui sakit penyakit, kita dibentuk melalui ekonomi, keuangan, pekerjaan, ya, keluarga. Tapi semua itu untuk kita ini, iman kita ini bertambah, supaya kita ini semakin murni di hadapan Tuhan. Kita ini percaya kepada Tuhan, bukan karena hanya berkatnya saja, tapi kita percaya kepada Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan kita. Amin. Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Percaya bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Walaupun kita melewati lembah air mata, walaupun kita dibentuk dengan keras, walaupun kita harus dimurnikan dalam api, tapi Tuhan itu sangat mengasihi. Saya percaya murid-murid juga, kenapa mereka bertahan dalam penderitaan? Mereka harus mati, ya, ada yang dikantung, ada yang dipenggal, ada yang dibunuh, ada yang digoreng, ya, ada yang disalib terbalik. Mereka tahu bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan atas mereka. Ya. Terus selanjutnya ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, jadi ketika kita menjauhi segala kejahatan, kita tidak menyentuh kejahatan, kita tidak menyentuh hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya, itu namanya kita menyucikan diri kita, ya. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi hal-hal yang mulia itu akan ditaruh di dalam pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Terus selanjutnya, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi jauhilah nafsu orang muda. Nafsu orang muda apa? Emosian. Anak muda itu sering apa? Emosian. Baru di ngomongin, kamu main HP aja terus, langsung jawabnya apa? Kadang ketus ya, kadang nggak ini ya. Itu apa? Nafsu orang muda ya. Cepat tersinggung ya. Baru di ini kan aja merasa harga dirinya sudah diinjak-injak ya. Ketahuilah bahwa harga diri kita ini adalah sebesar Kristus mati, karena kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus. Jadi hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi hidup kita ini adalah milik Kristus. Ya, jauhi nafsu anak muda, kejar keadilan, kesetiaan. Kita harus menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, karena orang setia akan mendapatkan hasil, akan mendapatkan upah. Tuhan tidak akan pernah melupakan orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh padanya. Dan kesetiaan itu adalah syarat untuk kita terima keselamatan. Ya, di garis akhir ya, dikatakan bahwa aku telah mempertahankan iman ya sampai garis akhir. Itu adalah orang yang setia. Orang yang setia mempertahankan iman, memperoleh mahkota kehidupan. Karena hidup kita ini di dunia ini adalah suatu perjuangan. Kita ini sedang berjuang melawan
dosa, melawan daging kita, melawan ego kita. Kita sedang berjuang untuk berjalan sampai garis akhir. Kita sudah memulai dengan roh, kita sudah mulai dengan kebenaran. Hendaklah kita semua bisa mengakhiri dalam roh dan kebenaran. Terus dikatakan apa? Kasih dan damai, ya, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi dengan anak-anak Tuhan yang seiman kita harus berdamai. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan orang yang seiman, kita akhirnya menjadi apa? Batu sandungan. Nah, bagaimana orang mempercaya kepada Yesus kalau kita sendiri orang yang percaya tidak bisa berdamai, ya, mungsuhan dengan sesama anak-anak Tuhan. Amin. Maka kita harus kasih dan damai. Kita menjadi berkat bagi orang-orang di luar Tuhan, tapi kita juga menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan, ya. Terus selanjutnya, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah yang untuk maksud yang mulia. Oh, tadi udah ya. Ayat 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, ya. Seringkali di dalam hidup kita perselisihan itu karena ada persoalan-persoalan yang kadang dicari-cari, ya. Hanya karena masalah sepele jadi persoalan besar, hanya masalah hal-hal yang kecil menjadi sesuatu hal yang pertengkaran, perselisihan, ya. Akhirnya muncul percederaan, saling menyakiti, ya. Itu adalah yang harus kita hindari dari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Sebenarnya hal-hal itu adalah hal-hal yang kebodohan dan tidak layak untuk kita pertahankan. Terus engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, ya. Jadi itu hal menjadi menimbulkan pertengkaran bagi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Amin. Maka kita harus menghindari. Mungkin ketika kita saling sharing, ya, saling ngobrol, nggak usah paling benar kita semua, amin. Tapi kita saling, siapa yang paling benar, ya silahkan. Gitu aja. Karena ketika kita saling mempertahankan bahwa kita saling paling benar, maka itu akan terjadi apa? Timbulnya adalah pertengkaran dan ujungnya tidak akan pernah selesai. Ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Ini hamba Tuhan. Kita semua juga hamba Tuhan, amin. Karena hamba Tuhan itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, bukan hanya pendeta. Pendeta juga tanggung jawabnya lebih besar lagi, amin. Jadi sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Nah, kalau ada hamba Tuhan bertengkar, berarti kita ini perlu mengoreksi diri. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Terus ayat selanjutnya, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Nah, ini. Jadi kalau ada mungkin yang suka melawan, suka ini pengen cari jalan sendiri, pengen pikiran sendiri, harus dituntut dengan lemah lembut. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Kasih karunia Tuhan itu sangat besar, dan kasih karunia Tuhan itu terus diberikan kepada kita. Tuhan itu menanti-nantikan saat hendak menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Tuhan itu sabar menunggu kita. Tuhan itu sabar menunggu kita kapan kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Tuhan itu sabar menunggu kita untuk kita ini berubah.
Maka dari itu pergunakan waktu yang ada, kesabaran Tuhan ini untuk kita sungguh-sungguh mau dimurnikan, mau dilembutkan hatinya, mau diremukkan, supaya yang keluar dari hidup kita adalah segala sesuatu yang membangun dan menjadi berkat bagi semua orang. Terus ayat 26 yang terakhir, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Sama, mungkin ketika ada orang yang beribadah belum bisa menikmati ibadah, kita harus sabar. Tidak boleh mengatakan kamu jangan datang beribadah. Walaupun mungkin ada orang yang datang beribadahnya mungkinnya pegangnya HP terus ya, biarkan. Kenapa? Pada waktunya Tuhan bisa mengubahkan orang itu. Amin. Karena kita harus menuntun orang itu di dalam kelemah lembutan sampai orang tersebut mengenal Tuhan. Maka dari itu mari kita isi hidup kita ini dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, dengan segala sesuatu yang kudus, yang benar, yang baik. Maka di dalam Filipi dikatakan, pikirkanlah semua yang baik, yang murni, ya, yang sedap di telinga, sedap didengar, ya, yang disebut kebajikan. Itulah yang harus kita pikirkan. Jangan kita memikirkan hal-hal yang tidak membangun. Amin. Mari kita berdoa. Kita renungkan sejenak firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita koreksi hidup kita, koreksi hati kita. Biarkan Tuhan membentuk hidup kita. Biar kita menjadi perabot-perabot yang mulia, yang dimurnikan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Kudus, tak bercacat celah bagi Rajaku yang sangat ku cinta. Sebagai persembahan bahwa lebih dalam untuk mengenal isi hatimu berjalan dalam rencanamu. Pimpinkan aku di dalam tanganmu, perkedaikanku di dalam hatimu. Bawalah aku ke ruang pestamu, di hadiratmu. Hanya cintamu yang puaskan aku, perkenananmu yang aku mau dekat denganmu, sentuh hatimu, Yesus Rajaku. Kudus tak bercacat,
sukacita seluruh hidup. Bawakan sebagai persembahan. Bawa kami lebih dalam lagi untuk mengenal Haleluya. Isi hati berjalan dalam segenap kehendak dan rencanamu. Mungkinkan aku di dalam hatimu, pertenangkanku di dalam hatimu. Bawalah aku ke ruang pestamu di hadiratmu. Hanya cintamu yang kuasa aku, perkenankanmu yang aku mau. Bawalah aku satu hatimu, Yesus Rajaku. Mungkinkan aku ya Tuhan, mungkinkan aku, mungkinkan setiap kami dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu, menunaikan kami di dalam hati-Mu Tuhan, di dalam hati-Mu. Bawalah aku ke ruang pestamu di hadiratmu. Hanya cintamu yang kuatkan aku, perkenananmu yang aku mau. Bawalah aku satu hatimu, Yesus Rajaku. Ukirkan kami ya Tuhan, ukirkan aku di dalam tangan-Mu, perkenankanku di dalam hati-Mu. Bawalah aku ke ruang pestamu di hadiratmu. Hanya cintamu yang puaskan aku, perkenankanmu yang aku mau. Dekat denganmu satu hatiku, Yesus Rajaku. Dekat denganmu satu hatiku, Yesus Rajaku. Dekat denganmu, dekat denganmu satu hatiku, Yesus Rajaku. Murnikan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Murnikan kami Bapa. Segera bagata gara bagas segera bagata gara sagata gara gara segera baba baba baba
kami. Biar kami, hidup kami layak di hadapan-Mu. Ajar kami hidup dalam kebenaran firman. Ajar kami mengikuti segala kebenaran. Hamba-Mu telah berkata-kata, dan Roh Kudus yang bekerja kepada setiap kami semua, dan Roh Kudus yang mengajar kami untuk kami mengenal kebenaran-Mu lebih jauh. Terima kasih Bapa. Ukirkan kami dalam tangan-Mu, meteraikan setiap kami dalam hati-Mu, karena kami adalah milik kepunyaan-Mu. Dan Kau yang mengenal setiap pribadi kami, Kau yang mengenal setiap kami di dalam tempat ini, Kau yang mengenal setiap kedalaman hati kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami bersyukur buat hadirat. Kami bersyukur buat urapan. Kami bersyukur Tuhan buat firman. Dan biar Engkau Tuhan yang memberkati kami setelah kami mau pulang meninggalkan rumah ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati perjalanan kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan biar Engkau yang membungkus dengan dalam, Engkau yang membuat berhasil setiap apa yang kami kerjakan. Oleh karena nama-Mu di dalam hidup kami, Engkau yang membuat pekerjaan kami berlimpah-limpah dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati usaha kami, pekerjaan kami, keuangan kami, kesehatan kami, keluarga kami dan seisi rumah kami, anak-anak kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap hidup kami akan menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Dan biar melalui kesaksian hidup kami, banyak orang diselamatkan, banyak orang percaya kepada nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan kami malam ini di hadapan-Mu. Kiranya Kau yang memberkati ya. Kami bawa persyukuran kami di hadapan-Mu. Kiranya Kau yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan bangkitkan Tuhan generasi baru di dalam hidup kami, di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Kau yang akan membangkitkan penyembah-penyembah yang benar, pendoa-pendoa yang setia di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami akan berbentuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi, yang semakin melekat kepada-Mu, yang semakin mengandalkan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita semuanya. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari malam ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus